Selamat sore, dokter. Ya, sore. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat di Medika dan bunda-bunda juga ayah-ayah yang sedang di rumah. Oke, kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dengan Bidan Adit. Kebetulan akan membantu acara kita di IG Live Trimedika kali ini. Untuk kali ini sangat luar biasa. Kami bisa bersama dengan dokter spesialis anak yang sudah bergabung dengan klinik Trimedika. Oke, saya ucapkan selamat datang, Dok. Selamat sore. Ya, sore Mbak Iya, Dit. oke, iya, dokter. Oke, untuk IG Lab kali ini kita akan membahas mengenai tentang menjaga kesehatan anak di masa PPKM ini. Tentunya kita sudah bergabung dengan dokter yang pasti jelas itu ahlinya ya dalam bidang kesehatan untuk anak. Jadi nanti ayo untuk ibu-ibu atau bunda-bunda dan ayah-ayah yang di rumah kita luangkan waktu sejenak untuk bisa eh, apa kita mendengarkan IG Live di sini karena akan banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh dan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita di masa PPKM ini. Oke dok, apa kabar dok hari ini dok? Lagi di mana Baik, ini dok? lagi di rumah Mbak. Alhamdulillah ya dok, lagi santai ya dok, bisa bisa kita IG Live hari ini. Iya. Oke dok, kita langsung aja ya dok untuk ini biar lebih santai lagi. Ini kan kita akan membawakan tema mengenai menjaga kesehatan anak di masa PPKM. Karena untuk apa? Sekarang itu sudah mulai dibukanya masa-masa untuk anak-anak sekolah mulai masuk ke sekolah ya dok. Oh, Jadi iya. otomatis ada tantangan tersendiri bagi masyarakat, bagi bagi ibu atau bapak juga yang eh, ada senengnya, ada galaunya juga ya. Karena kan mungkin lagi masa COVID seperti ini mungkin akan merasa seneng juga ketika anaknya mulai bertemu dengan teman-temannya di sekolah, seperti itu. Tapi tantangan kegalauannya takutnya mungkin menimbulkan klaster-klaster baru untuk masalah COVID tersendiri seperti itu. Iya. Mungkin bisa nanti oleh dokter dijelaskan bagaimana sikap pertama yang bisa orang tua terapkan kepada anaknya ketika memulai eh, tatap muka ini untuk sekolah gitu. Oh, iya. Oke, mungkin yang pertama kali ya kita pastinya orang tua tuh harus memastikan dulu ya apakah sekolah anaknya itu sudah siap untuk di apa ya dibuka gitu untuk melakukan pembelajaran secara langsung gitu. Itu dulu mungkin yang pertama. Apa namanya? Apakah sekolahnya sudah disiapkan sistemnya gitu kan? Jadi supaya jangan jangan ada apa kesannya jadi terburu-buru untuk dilakukan pembelajaran tatap muka secara langsung gitu. Nah, yang kedua mungkin orang tua juga harus mengajarkan pola hidup sehat dan juga bersih ya untuk anak-anaknya gitu. Mungkin untuk anak apa namanya udah mulai bisa diajarkan mungkin sebenarnya sudah diajarkan oleh para orang tuanya untuk memakai masker pada anak ya kan memakai masker yang benar itu bagaimana hidung sama mulutnya harus tertutup sama maskernya gitu mungkin sudah dilakukan ya di masa pandemi ini diajarkan kepada anak cara memakai masker gitu terus habis itu juga harus di apa namanya di beritahukan juga nih kepada anaknya. Kadang kalau misalnya anaknya masih kecil kan belum belum terlalu apa ya terlalu taat gitu ya pakai maskernya. Nanti takutnya lagi capek dibuka gitu main kejar-kejaran di sekolah sama teman-temannya. Capek ngambil nafas dibuka maskernya gitu itu kan salah gitu. Jadi mungkin lebih dijelaskan kepada anaknya terutama anak-anak yang masih masih kecil gitu ya di bawah-bawah 10 tahun tuh biasanya masih belum belum bisa taat gitu menggunakan masker. Mungkin diberitahu kalau nanti sudah mulai sekolah ya tidak boleh membuka masker gitu. Buka maskernya kalau apa mungkin kan nanti itu ada jam-jamnya ya. Dia kan nggak full time gitu kalau kalau nggak salah peraturannya.
Jadi nanti apa namanya, kalau bisa ya makan tetap di rumah gitu, tidak di dalam lingkungan sekolah gitu. Terus kalau misalnya mau minum cari tempat yang agak sepi buat buka masker, baru boleh minum gitu. Terus habis itu juga kalau misalnya anak tuh kan suka ya kalau apa pinjem-pinjeman barang tuh juga diajarin sama sama anaknya, jangan nanti jadi tuker-tukeran masker gitu, karena masker masker temennya lebih lucu dia jadi pengen pinjem gitu. Itu juga harus diajarkan kalau masker apa namanya, masker anak ini nggak boleh di apa, nggak boleh tuker-tukeran gitu. Terus abis itu mungkin kalau untuk itu juga sudah harus diajarkan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan yang baik gitu. Mencuci tangan tuh ada 6 langkah gitu. Jadi harus sudah bisa diajarkan tuh pada anak gitu kan. Kalau anaknya lebih besar mungkin lebih gampang ngajarinnya. Cuma kalau anaknya lebih kecil mungkin sudah bisa diajarkan dari sekarang gitu. Bagaimana cuci Betul. tangan yang benar ya kan. Apanya dulu yang digosok gitu. Bukan cuma sekedar apa gosok kucek-kucek abis itu di apa namanya dibasuh sama air gitu kan. Bukan seperti Ada. itu. Iya, Iya, betul. ya, memang diajarkan cara mencuci tangan 6 langkah. Terus habis itu mungkin juga perlu diajarkan juga sama anak kalau misalnya kalau baru dari apa luar gitu, baru dari sekolah ya sebaiknya memang kalau mau masuk ke rumah atau pulang ya harus bersih-bersih dulu gitu. Mungkin cara-cara yang paling baik untuk mengajarkan anak adalah dengan memulai dari diri orang tuanya sendiri gitu kan. Jadi orang tuanya harus memberikan contoh gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya, mama papanya baru pulang dari kerja atau baru pulang dari luar rumah gitu sampai di rumah, ya jangan kayak lagi nggak pandemi gitu langsung duduk di meja makan langsung makan gitu. Jadi memang harus bersih-bersih dulu, harus mandi terlebih dahulu gitu. Nah, itu juga perlu diajarkan kepada anak gitu. Kenapa? Karena anak ini pada saat ini memang pada awal-awal dibilang infeksi COVID-19 ini pada anak belum belum cukup tinggi gitu kan. Cuman kan seiring dengan berjalannya waktu ini gitu ternyata angka infeksi pada anak juga lumayan banyak gitu. Makanya sebaiknya itu tadi kita harus memang memutus rantai penyebaran tadi gitu walaupun pada anak sendiri gitu. Jadi memang harus diterapkan tadi gitu. Terus habis itu yang berikutnya mungkin pola ini makannya. Jadi harus menjaga kesehatan. Jadi harus makan makanan yang sehat dan bergizi gitu kan supaya imunitasnya jadi lebih baik gitu. Nah, itu terus abis itu mungkin yang terakhir adalah vaksinasi gitu. Nah, untuk anak-anak biasanya apa namanya? Yang di atas 12 tahun ya kan sudah bisa melakukan vaksinasi COVID gitu kan, COVID-19. Nah, kalau misalnya yang di bawah 18 12 tahun gitu bisa melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal usianya gitu. Jadi jangan sampai kita fokus ke COVID, tapi sakit-sakit yang lain, sakit-sakit menular yang infeksi yang lain yang sudah bisa di cover sama imunisasi jadi kebablasan gitu. Ya. Begitu, Mbak. Malah terbengkalai. Ya. Iya, benar. Nah, itu mungkin baru awalan ya, Dok. Untuk Iya, Ibu dan Bunda semua yang mau bertanya juga mungkin nanti bisa bertanya ya di kanan monitor ini, di layar ini mungkin ada ini apa bisa bertanya di kolom yang ada itu kode tanda tanya itu ya. Nanti bisa disematkan di situ, mungkin nanti bisa terlihat oleh dokter juga. iya, Oke, selanjutnya. Iya. Mungkin itu ya dok yang tadi kita harus benar-benar dari contoh orang tuanya juga. Jadi bisa iya, benar-benar mengedukasi kepada anaknya. Jadi anaknya mungkin bisa melihat ya secara langsung. benar. Gitu. Supaya jadi kebiasaan kan harus di apa namanya dilakukan sesering mungkin gitu kan. Cuma kan anak-anak itu kan biasanya semua apa-apa tuh kan mencontoh dari orang tuanya atau orang di sekitar dia gitu. Jadi ya mungkin lebih gampang apa namanya dengan cara itu tadi memberikan contoh gitu. Oke dok. Sip. Ini ada mulai pertanyaan nih dok. Mungkin ini yang mau tanya, apakah di usia 6 tahun sudah bisa vaksin dok? Oke, Mungkin iya. untuk vaksin COVID mungkin ya dok?
Iya. Atau iya mungkin. Yang ada dok. Oke ya, terima kasih Bapak Wira. Ya, jadi memang kalau sejauh ini sampai saat ini, memang di Indonesia sendiri itu masih dilakukan penelitian gitu, karena memang di usia di bawah 6 tahun atau 12 tahun itu biasanya belum belum banyak penelitian yang menyatakan keamanan untuk vaksinasinya gitu. Jadi memang kita masih menunggu walaupun memang di beberapa negara itu sudah diterapkan vaksinasi COVID pada semua umur anak gitu. Cuman di Indonesia sendiri kita masih melakukan data gitu. Data dilihat dari penelitian-penelitian yang sudah ada, apakah apa namanya ya, keamanan untuk diberikan di bawah usia 12 tahun gitu. Makanya sejauh ini di Indonesia sendiri itu masih lebih aman, efek-efek sampingnya itu tidak banyak muncul di anak usia di atas 12 tahun gitu. Jadi di Indonesia masih masih di atas 12 tahun terlebih dahulu gitu. Iya, begitu Bapak. Mungkin kita tunggu lagi pertanyaan dari yang lainnya, Dok. Alhamdulillah sudah bisa terjawab itu. Jadi efektivitasnya tuh lebih nanti lebih untuk ke 12 tahun ke atas ya, Dok, untuk vaksinasinya ya. Ya, bukan hanya efektivitasnya gitu, tapi mungkin lebih ke arah keamanannya gitu. Karena kan memang setiap vaksinasi itu punya resiko ada kejadian ikutan pasca imunisasinya gitu. Nah, pada penelitian-penelitian yang sudah ada, itu yang anak di atas 12 tahun itu lebih aman gitu. Gitu. Cuma kan memang COVID ini kan masih baru ya gitu. Jadi memang masih perlu dilakukan penelitian-penelitian gitu. Makanya dari apa di Indonesia sendiri gitu masih perlu dikumpulkan data-data yang ada dari seluruh dunia gitu. Kira-kira ini aman nggak ya untuk anak yang di bawah 12 tahun gitu. Oke, sip. Terima kasih, Dokter. Nah, ini juga ada yang mau tanya lagi ya, Dok. Mau tanya dong, anak saya masih umur 5 bulan dari lahir, kakinya OGT, apakah nanti bisa lurus kembali atau gimana ya? Mungkin apa posisi ini ya kakinya? Ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau tahu benar gitu ya, sebaiknya memang dibawa dulu gitu anaknya buat diperiksakan ke dokter anak gitu. Karena kalau apa namanya, biar kita bisa lebih lebih jelas gitu melihat bentuknya seperti apa gitu. Karena ada memang yang bukan O yang bulat gitu, tetapi agak agak bengkok sedikit gitu. Kadang itu masih bisa kita apa ya, masih bisa kita benerin bentuk kakinya gitu. Tetapi memang sebaiknya itu tadi dipastikan dulu nih anaknya memang apa, kakinya itu memang bentuknya O yang kelainan atau memang yang karena kebiasaan tadi gitu. Jadi sebaiknya sih diperiksakan dahulu gitu, atau mungkin sekarang juga udah banyak ya konsultasi telemedicine gitu kan, jadi bisa dikirimkan dulu foto kaki anaknya gitu kan, jadi biar biar lebih apa ya, biar lebih kelihatan jelas gitu, jadi dokter anaknya bisa bisa tahu ini kemungkinannya yang mana. Oke, mungkin itu pertanyaan yang bukan dari tema kita ya, Dok, tapi sedikitnya bisa ada yang bertanya dan bisa dijawab juga ya biar lebih jelas lagi. Oke. Nah, Dok, melihat dengan situasi kondisi saat ini memang orang tua benar-benar dilema ya, Dok, apalagi dengan orang tua yang apa terkonfirmasi positif namun anaknya apa untuk pelayanan kepada anaknya itu harus seperti apa sih, Dok? Kalau misalkan ada kejadian di mana orang tua itu terkonfirmasi positif COVID dan anaknya itu harus seperti apa, Dok, untuk pelayanannya? Oke, iya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya ada anggota keluarga ataupun ada orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 gitu, sebaiknya ya harus dilakukan tracing gitu. Tracing terutama pada orang-orang yang memiliki kontak erat gitu kan, apalagi misalnya anak gitu. Nah, jadi anak memang
sebaiknya dilakukan pemeriksaan gitu. Walaupun pada anak biasanya gejala COVID-nya itu tidak terlalu berat atau kadang tidak bergejala gitu. Tetapi kan anak juga bisa menjadi sumber penularan gitu. Jadi bisa bisa jadi apa ya namanya? Jadi kayak lingkaran penyebaran dari virus COVID-nya gitu kan. Jadi memang lebih baik dilakukan pemeriksaan gitu kan, pemeriksaan supaya bisa bisa tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Ya kalau memang misalnya hasilnya juga positif, ya berarti kan bisa bisa rawat bersama atau bisa bisa apa namanya? Bisa bersamaan dengan orang tuanya gitu. Tapi ya kalau misalnya hasilnya negatif, memang sebaiknya ya dipisah dari orang tuanya seperti itu gitu. Jadi harus mengikuti prosedur juga ya dok. Benar, Oke. Mbak. Selanjutnya mungkin kalau untuk ini juga ada beberapa pertanyaan juga nih dok yang sudah saya tampung. Kebetulan karena kan sekarang mulai efektif untuk belajar mengajar, otomatis kan tadi ya mulai tatap muka. Nah, bagaimana dengan mereka yang penyandang disabilitas itu loh dok? Kalau misalkan kan sekolah luar biasanya itu mulai dibuka juga tatap muka, apakah edukasinya kan pasti berbeda dengan anak-anak di sekolah dasar seperti biasa. Nah, menurut dokter atau dari dokter itu bagaimana sih cara mengedukasi merekanya begitu dok? Ah, iya. Mungkin yang pertama ya harus harus dikurangi terlebih dahulu ya kapasitas dari muridnya karena kan ya memang kalau anak apa namanya disabilitas tentunya agak berbeda dengan anak yang biasa gitu kan. Jadi memang sebaiknya sejauh ini yang saya tahu juga untuk sekolah yang apa khusus sekolah luar biasa yang untuk anak disabilitas intelektual saja di apa namanya diliburkan total gitu untuk daring saja mungkin agak agak susah ya untuk anak Betul. anak apa namanya dengan disabilitas melakukan kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi memang ada beberapa pasien yang apa orang tuanya mengeluh memang anaknya sudah hampir 2 tahun malah tidak tidak sekolah gitu karena itu tadi gitu masalah kendala di daring gitu. Nah, mungkin kalau misalnya sudah bisa dilakukan tatap muka langsung gitu, tetap tetap apa namanya memenuhi persyaratan yang sudah dibuat gitu ya. Jadi memang kapasitasnya harus dikurangin. Terus mungkin guru-gurunya sudah melakukan vaksinasi dulu gitu. Begitu juga dengan anak-anaknya gitu. Anak disabilitas intelektual juga kalau usianya di atas 12 tahun gitu sudah boleh dilakukan vaksinasi COVID-19 gitu ya. Jangan nanti karena ngerasa anaknya apa berkebutuhan khusus gitu kan atau anaknya berbeda dengan anak yang normal jadi merasa tidak perlu dilakukan vaksinasi COVID tadi gitu, tetapi ya sebaiknya tetap dilakukan gitu. Terus abis itu mungkin itu tadi balik lagi gitu, kita harus menerapkan kebiasaan yang hidup sehat tadi gitu dengan kepada anak gitu dengan cara itu tadi kita mulai membiasakan diri terlebih dahulu gitu. Jadi itu mulai sekarang gitu ya harus bisa berperilaku hidup sehat gitu sehingga anak-anak terutama misalnya anak yang disabilitas intelektual ini jadi tahu gitu kebiasaan oh harus begini oh harus seperti ini oh kalau keluar nggak boleh lepas maskernya oh kalau misalnya minum abis minum nanti pasang lagi maskernya terus mungkin harus sering cuci tangan apa gunanya apa hand sanitizer kan kapan harus dipakai gitu jadi kadang memang anak itu terutama anak yang disabilitas intelektual itu pastinya akan mencontoh orang yang di sekitarnya gitu kan. Jadi memang ya kita harus sering-sering cuci tangan, kita harus sering-sering pakai hand sanitizer supaya anak tadi jadi ngerasa oh aku juga harus seperti itu gitu. Iya, jadi benar-benar harus kita berikan contoh terlebih dahulu ya dok. Oke, iya dok. Memang sekarang kan apa anak-anak pasti merasa sangat senang sekali tuh ketika bertemu dengan teman-temannya, karena kan udah lama sekali tuh kita sering daring seperti itu ya. Tapi memang betul tadi kata dokter, memang peran orang tua dalam mengedukasi, dalam memperlihatkan perilaku tuh perilaku itu kan sangat dicontoh sekali ya dok oleh anak-anak kita. Seperti Mbak. itu. Saya sendiri pun ya
apa melihat anak-anak di sini juga kalau misalkan kita oh ya kita cuci tangan seperti itu diikuti juga oleh mereka. Jadi harus benar-benar diedukasi lebih dini seperti itu ya dok. Iya, Tuh. Bunda-bunda semuanya silakan. Ini adalah IG live untuk Dokter Cynthia di apa dengan tema kesehatan anak di masa PPKM. Jadi untuk bunda-bunda atau ayah-ayah yang sekarang masih galau nih untuk eh, bagaimana caranya ketika anak pertama kali berangkat ke sekolah di masa pandemi seperti ini, boleh ditanyakan kepada ahlinya, dokter spesialis anak dari Trimedika. Yuk, siapa lagi yang bertanya lagi nih? Kita tunggu ya, dok. Mungkin pada masih belum ini bergabung nih. Ajakin dong teman-temannya semuanya. Oke. Ini santai ya, dok. Saya ini iya, baru pertama kali loh, dok. Gila gitu. Jadi agak deg-degan. Terus apa pertama kali harus dengan apa ini apa dengan dokter gitu loh. Dan baru kedua kali mungkin dok saya bertemu dengan dokter ya kemarin waktu di klinik dan sekarang di IG Live ini. iya benar. Ya, gitu ya dok. Karena kan tadi udah dijelaskan juga sama dok bahwa memang edukasi kepada anak terlebih dahulu. Terus apakah dok di sekolah pun itu harus ada beberapa langkah yang harus disiapkan sekolah nggak sih dok untuk tatap muka seperti ini? Ya, Contohnya gitu. ya kalau berdasarkan dari apa namanya anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia ya yang paling baru itu dalam menghadapi apa namanya persiapan pembelajaran tatap muka gitu mungkin ada beberapa anjuran yang diajukan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu salah satunya itu tadi kapasitas ruangannya bagaimana ventilasinya apakah baik gitu terus kalau bisa tetap tetap dilakukan itu tadi apa namanya jumlah jumlah anaknya gitu tidak penuh kelasnya gitu terus habis itu ada lama lama waktu pembelajaran yang dianjurkan jadi seperti itu mungkin ini kita juga masih menunggu apa ya keputusan resmi atau peraturan resminya ya dari apa namanya dari Kementerian Pendidikan ya gitu kan. Jadi memang memang kita juga masih menunggu gitu. Cuman ada beberapa sekolah yang sudah mulai buka gitu. Kalau saya nggak salah kemarin ada nanya juga ke pasien yang di daerah-daerah yang apa PPKM-nya sudah levelnya sudah turun dan apa namanya angka kejadian COVID-nya juga tidak terlalu tinggi gitu. Sekarang mulai latihan kayaknya mereka ya. Jadi sudah mulai sekolah selama 2 minggu ini kalau nggak salah. Jadi memang kalau saya seminggu ya selama seminggu ini. Cuma kalau saya tanya kata orang tuanya sih itu tadi memang anaknya masih selang-seling dulu gitu. Terus hanya dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Terus nanti ada jadwal yang siapa siapa yang masuk hari ini, siapa yang masuknya besok gitu. Jadi memang belum full gitu tetapi apa namanya sudah mengurangi kapasitas isi kelasnya gitu. Seperti itu. Iya, ya harus benar-benar tertata dulu ya dok. Jadi tidak semua harus full dulu. Jadi beberapa ya. Ya betul sih dok. Kebetulan adik saya juga memang sekolah dasar ya. Jadi memang setiap hari Senin dan hari Jumat dia masuknya. Mungkin diselang-seling ya dok. Mm-mm. Untuk kelas mana dulu yang masuk seperti itu. Nah untuk selanjutnya ini dok ada pertanyaan nih. Apakah anak wajib konsumsi vitamin di masa pandemi seperti ini, dok? Nah, ya. Mungkin ini tadi juga sempat ada yang nanya ya hal yang serupa ya, apa cukup konsumsi makanan sehat saja gitu. Atau ini ada juga kayaknya ya yang kalau saya lihat ini ada yang nanya anaknya nggak suka jemuran gitu, takut hitam katanya. Apa harus rutin minum vitamin D? Iya. Ya, jadi mungkin ini sekalian ya pertanyaannya gitu. Ya, Jadi sekali boleh. iya, jadi memang kalau tidak di masa pandemi saja gitu, sebenarnya suplementasi vitamin juga punya kebutuhan harian yang harus dicukupi gitu.
dicukupinya dari mana sebenarnya. Sebaiknya ya memang kalau misalnya kebutuhan hariannya cukup dari asupan makanan saja, ya tidak perlu suplementasi tambahan gitu. Tetapi jika memang dianggap tidak dapat dipenuhi gitu, misalnya anaknya nggak mau makan wortel dok gitu kan, katanya di wortel tuh ada vitamin A gitu kan, oh berarti anaknya ya harus kita suplementasi gitu kan, suplementasi supaya kebutuhan harian vitamin-vitamin tadi bisa tercukupi gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu kan. Jadi apa namanya, selain memenuhi kebutuhan hariannya, dia juga diharapkan kan kita dengan asupan yang berlebih ini dapat menjaga imunitas tubuh seperti itu ya, apalagi di masa pandemi gitu. Jadi ya memang sebaiknya dapat diberikan suplementasi vitamin gitu untuk memenuhi kebutuhan tadi gitu. Nah, apa saja yang bisa diberikan gitu? Kalau di masa pandemi ini semua vitamin dan mineral itu penting gitu kan. Cuma kalau misalnya yang lagi rame yang dibicarakan memang vitamin D saat-saat ini ya, saat seperti ini gitu. Karena ternyata baru diteliti beberapa tahun belakangan ini banyak manfaatnya, terutama dalam mengatasi atau mengatasi infeksi ataupun meningkatkan imunitas tubuh gitu. Jadi memang asupan yang dianjurkan itu kalau anak itu di 800 sampai 1000 intraunit gitu. Nah, mungkin banyak juga sekarang ya suplementasi apa namanya, yang dikeluarkan dari berbagai negara, berbagai merek-merek juga ya di Indonesia ya, lumayan banyak tuh apa namanya, bentuk-bentuk vitamin D yang sudah beredar ya kan gitu. Jadi mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah itu bisa ngelihat dulu tuh apa namanya, dalam kan biasanya vitamin D itu ada yang bentuknya tablet hisap gitu, ada yang dalam bentuk sirup gitu, ataupun biasanya digabung dengan vitamin yang lain gitu. Jadi namanya jadi multivitamin gitu. Nah, mungkin bisa dilihat tuh kandungannya gitu kan. Memang sebaiknya tetap harus dilakukan apa namanya, konsultasi terlebih dahulu tuh sama dokter anaknya ya kan. Tapi mungkin kalau misalnya lagi angka COVID lagi naik gitu kan, jadi takut untuk keluar rumah, apalagi apa anaknya sehat gitu kan, jadi kayak aduh nanti kalau keluar rumah jadi sakit gitu. Nah, boleh dilihat terlebih dahulu tuh apa namanya, komposisinya berapa 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 banyak gitu kan, ada vitamin apa saja yang ada di dalam multivitaminnya gitu. Apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan hariannya gitu. Jadi memang tiap usia itu punya apa namanya, kebutuhan yang berbeda-beda gitu, dan bentuk dari apa sediaan-sediaan multivitamin atau vitamin-vitamin yang beredar sekarang ini juga memang berbeda-beda gitu. Seperti itu gitu. Jadi memang apalagi di masa seperti ini sebaiknya memang mengkonsumsi vitamin tadi gitu. Selain untuk mencukupi kebutuhan harian, juga diharapkan itu tadi bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Ini tabunya ya. Iya. Tuh. Nah, itu Bapak Ibu mungkin jawabannya ya. Jadi tentu ya Dok harus apa bisa dikonsultasikan dulu terlebih dahulu. Jangan kita asal kasih vitamin, vitamin tanpa tahu apa sih yang dibutuhkan oleh anak kita sebetulnya Dok. Ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi Dok nih. Anak Dok, kalau anak gemuk, apakah dosisnya tetap 800 sampai 1000 intraunit per hari, Dok? Iya, uh, iya tetap tetap sama gitu, karena anak itu kalau untuk kebutuhan vitamin D ini maksudnya tadi ya kan, vitamin D itu tidak berdasarkan berat badannya gitu, tetapi lebih ke usianya gitu. Jadi ya memang memang lebih lebih apa bisa gitu walaupun anaknya gemuk gitu. Oke. Di sini ada yang terlewat di kolom pertanyaan. Di sini ada yang bertanya, selamat sore dok, izin bertanya untuk anak prasekolah dan SD, apakah ada rencana untuk vaksin? Iya.
Tadi belum ada ya, tadi udah dijelasin ya dok. Jadi ya memang sampai sejauh ini ya kan untuk anak di bawah usia 12 tahun itu belum dilakukan gitu karena kita masih ya mungkin tim vaksinasi Kementerian Kesehatan ya lagi sedang mengumpulkan data gitu. Apakah memang efek-efek efek-efek dari kejadian ikutan pasca imunisasi terutama untuk yang vaksin COVID-19 ini aman atau untuk ngedata sekalian juga ngedata kira-kira nih KIPI-nya apa yang paling banyak gitu. Jadi kan supaya kita bisa mengantisipasi nantinya ya kalau misalnya apa namanya ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang muncul jika diberikan pada anak di bawah usia 12 tahun tadi gitu. Jadi ditunggu mudah-mudahan secepatnya dok, biar anak-anak juga bisa kebal imunitasnya Iya. juga ya, dibantu vaksin tersebut. Iya, kita lanjut dok nih, banyak sekali pertanyaan. Di sini ada lagi yang bertanya, 1 bulan lalu ponakan saya dengan usia 7 tahun pos negatif COVID nih dok, dan ingin vaksin influenza. Apakah sudah boleh atau menunggu 3 bulan pos negatif seperti vaksin COVID dok? Nah, iya. Jadi kalau untuk vaksinasi yang lain gitu kan, misalnya ini juga sangat bagus nih untuk yang vaksin influenza gitu kan. Bisa diberikan itu 1 bulan setelah infeksi COVID-nya gitu. Mungkin setelah ketahuan pemeriksaan negatif COVID-19 bisa dilakukan 1 bulan setelahnya atau 4 minggu setelah hasil negatif tadi gitu. Kenapa berbeda dengan yang pemberian vaksin COVID? Karena kan bentuk vaksinnya berbeda gitu. Karena kalau misalnya kita sudah pernah terkena satu jenis penyakit atau misalnya terkena COVID gitu kan, jadi tubuh itu pastinya akan membentuk antibodi gitu. Yang ditakutkan adalah pada saat vaksinasi COVID itu diberikan misalnya 1 bulan atau kurang dari 3 bulan gitu, antibodi yang ada di dalam tubuh kita itu masih cukup tinggi gitu. Jadinya nanti efektivitas dari vaksinasinya juga tidak baik gitu. Makanya ditunggu setelah 3 bulan harapannya antibodi tadi itu sudah mulai menurun seperti itu. Oke. Nah, jadi memang tidak sama dengan vaksin COVID ya, Dok. Iya. Jadi mungkin ini bisa langsung 1 minggu setelah post COVID bisa langsung disuntik vaksin influenza tersebut. 1 bulan 1 bulan, 1 bulan. 1 bulan setelah eh, negatif ya. Jadi kalau misalkan mau diimunisasi boleh ya. Oke. Ini memang banyak sekali ya, Dok, yang udah mulai bertanya. Oke, anak. Yes. Maaf. Oke, ibu-ibu, bunda-bunda, ayah-ayah, jangan lupa sekarang kita live Instagramnya. Jangan salah live Instagram, tinggal klik di Trimedika ya, bisa bertanya langsung kepada pakar spesialis anak. Di masa PPKM ini memang banyak sekali bunda-bunda dan ayah yang sangat galau gitu ya, dok. Apalagi kan kalau misalkan mau ikut ke klinik itu kadang kan usia di bawah 12 tahun tuh memang tidak boleh dibawa ya dok. Di rumah sakit ataupun di klinik tuh memang diwajibkan untuk tidak membawa anak di bawah 12 tahun. Nah itu tuh kenapa dok? Ada yang malah bertanya seperti itu gitu loh dok. Ya, jadi memang sebaiknya itu anak di bawah 12 tahun, apalagi terutama anak-anak di bawah 5 tahun gitu, sebaiknya bukan cuman hanya tidak boleh dibawa ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan, tapi sebaiknya memang tidak dibawa ke tempat-tempat umum gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak di bawah 5 tahun itu biasanya masih belum bisa menjaga apa namanya keamanan dirinya gitu, pakai masker juga masih
apa lepas tutup gitu kan, buka tutup gitu. Jadi masih belum bisa semua dipegang gitu, ada yang nggak boleh dipegang gitu, tetap tetap gitu, masih masih apa ya, keinginan rasa ingin tahunya kan masih cukup tinggi gitu. Jadi masih belum bisa kita arahkan untuk jangan pegang yang ini, kalau habis pegang ini harus cuci tangan dulu, pegang yang ini harus pakai hand sanitizer dulu gitu, pakai masker harus benar, kadang udah melorot tetap tetap dibiarin gitu. Nah itu sebenarnya sih kenapa anak-anak di bawah 5 tahun sih biasanya itu tidak tidak dianjurkan untuk dibawa ke tempat-tempat umum gitu. Nah, makanya kecuali gitu. Takutnya nanti kalau kita ngomong gini, anaknya udah sakit, ibunya tetap nggak berani bawa ke dokter ya gitu. Cuma Iya, betul. anak-anak iya yang apa namanya yang sakit gitu, terutama misalnya sakitnya punya gejala-gejala yang mirip seperti infeksi COVID gitu kan, seperti demam, ada batuk gitu, terus ada nyeri tenggorokan, anaknya nggak mau makan atau misalnya muntah mencret gitu, yang udah lebih misalnya dari 5 kali gitu, tetap takut biasanya ibunya. Nah itu jangan gitu, Ya, yang ya, buat dok. yang memang sakit gitu ya, memang kalau bisa ya dibawa ke ke dokter gitu untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, Dok. Nah, pertanyaan yang tadi itu memang sering terjadi ketika kalau misalkan ada persalinan di klinik medika kan sudah tertulis jelas tuh ya Iya. di papan informasi bahwa anak di bawah 12 tahun memang tidak wajib. Nah, biar meluruskan ya dok, biar bunda-bunda dan ayah-ayah itu pada tahu kenapa gitu. Tapi dengan catatan kalau misalkan memang sakit itu bunda dan ayah jangan takut untuk pergi ke klinik karena memang harus dikonsultasikan ya dok. Betul sekali. Oke. Selain itu mungkin dok apa tips yang paling utama gitu dok ketika awal mula orang tua berhadapan dengan anak yang akan pergi ke sekolah. Mm-mm. Selain dari kita mencontohkan cara mencuci tangan, memakai masker gitu, apakah ada tips yang paling ampuh gitu dok untuk ayah bunda yang lagi galau untuk mengantarkan anaknya ke sekolah seperti itu? Ya, mungkin apa namanya, selain mungkin sudah diajarkan 5M tadi ya kan kepada anak gitu. Terus abis itu diterapkan pola hidup yang bersih gitu, tetap harus cuci tangan, tetap harus menggunakan hand sanitizer gitu. Ya mungkin selain juga hal-hal tersebut, kita bisa itu tadi meningkatkan imunitas tubuhnya gitu. Dengan cara apa? Dengan memberikan asupan nutrisi yang cukup gitu. Yang cukup yang bagaimana? Yang cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa namanya nutrisinya gitu. Jadi kebutuhan karbohidratnya juga harus tercukupi, kebutuhan proteinnya harus tercukupi, lemak dan juga mineral serta vitamin-vitamin tadi juga harus tercukupi gitu supaya imunitas tubuhnya bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya dia apa namanya imunnya bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya dia melakukan pembelajaran tatap muka gitu, kalau misalnya ada infeksi COVID-19-nya gitu kayak virusnya gitu, jadi tidak mudah terinfeksi gitu ataupun tidak menimbulkan gejala yang berat. Lalu mungkin selain memberikan asupan nutrisi yang sehat tadi dan juga cukup gitu, juga yang tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan juga, misalnya vaksinasi tadi gitu. Nah, terutama kalau misalnya anaknya di bawah dari 12 tahun, vaksinasi COVID-19-nya kan masih belum bisa dilakukan gitu. Tapi kan masih bisa di yang kita takut itu yang sekarang itu setiap kali terjadi pandemi gitu. Nah, bisa muncul angka infeksi penyakit yang lain gitu. Nah, itu yang kita takutkan gitu, apalagi infeksi-infeksi penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa di-cover oleh vaksinasi gitu. Jadi tetap harus dilakukan vaksinasi yang rutin gitu. Memang pada awal PPKM kemarin kan Ikatan Dokter Anak juga menganjurkan menunda ya kan, untuk menunda gitu. Tetapi kan
penundaan waktu itu tuh rencananya masih 2 minggu ya PPKM waktu awal-awal kan gitu. Tapi karena kalau sudah lebih dari 1 bulan yang ditakutkan gitu, takutnya nanti jadi apa keteteran jadwal imunisasinya gitu. Jadi ya saat ini gitu memang sebaiknya dilakukan itu tadi imunisasi. Nah, terutama kalau lagi pandemi gini, vaksinasi pneumokokus dan juga influenza itu juga punya peran penting pada masa pandemi ini, bukan untuk apa namanya, bukan untuk melindungi dari virus COVID-19-nya gitu, tetapi lebih ke menjaga supaya tidak terjadi efek penyakit yang bisa menyertai infeksi COVID, terutama misalnya seperti infeksi influenza dan juga pneumonia gitu. Jadi sebaiknya ya itu tadi memenuhi itu dulu gitu. Gitu seperti itu, Mbak. Jadi harus betul ya dok, harus di apa bertahap dulu ya dok, Iya, benar. gitu. Oke, kita tadi sudah membahas dari mulai rencana pembukaan PPKM ini atau sudah terlaksana seperti ini ya PPKM untuk anak-anak tetap tatap muka untuk anak-anak, terus kapan vaksinasi untuk anak-anak, apa nutrisi yang memang harus tercukupi juga tadi sudah dijelaskan ya dok, Iya, bahwa benar. memang tiap anak itu memang boleh saja minum vitamin tapi dengan dosis yang sesuai dan sebaiknya memang harus konsultasi dulu ya. Jadi Iya. jangan langsung dikasih seperti itu ya dok. Nah dok kalau misalkan anak dengan gizi buruk itu dok kayak gimana ya kalau misalkan dikasih vitamin tapi masih tetap saja gitu dok. Apakah memang itu bisa dari keturunannya kah, ataukah memang butuh eh, perhatian khusus atau tindakan medis secara khusus, atau hanya dengan vitamin saja bisa terbantu? Ya, kalau untuk kondisi-kondisi gizi buruk gitu kan memang eh, sebenarnya harus kita nilai dulu ini. Ini gizi buruknya termasuk gizi buruk yang bagaimana gitu. Apakah masih bisa asupan makan dari mulutnya gitu atau sudah tidak bisa lagi gitu. Nah, kalau untuk yang sudah tidak bisa lagi gitu kan supaya kondisinya tidak semakin jelek gitu ya memang sebaiknya memang harus konsultasikan ke dokter gitu. Apakah memang perlu kita kita lakukan pemasangan apa namanya selang makannya gitu kan supaya asupannya terpenuhi gitu, tercukupi dan bisa mengejar apa namanya memperbaiki keadaan gizi buruknya gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah bisa bisa apa makan atau masih bisa makan gitu, oralnya masih bagus gitu kan. Jadi biasanya itu ada juga susu yang bisa diberikan, susu kalori tingginya. Nanti juga memang sebaiknya tetap harus dilakukan konsultasi kepada dokter gitu supaya dokternya juga bisa apa ya, mengukur kalori yang harus dipenuhi oleh anaknya. Karena kalau pada keadaan kondisi gizi buruk, kita tidak boleh memberikan asupan makanan itu sesuai dengan kalori berat badannya gitu. Jadi dia harus bertahap pelan-pelan dulu gitu. Karena kan selama ini asupannya juga sudah sedikit gitu kan. Jadi memang kalau untuk kasus-kasus gizi buruk itu tidak bisa hanya dengan suplementasi vitamin saja gitu, tapi memang harus dikonsultasikan ke dokter anaknya gitu supaya itu tadi bisa kita lihat apa jenis ini jenis masuk ke dalam jenis gizi buruk yang bagaimana gitu. Seperti itu, Mbak. Oke dok, ini maaf ya dok, saya agak pertanyaan yang ini terus ke sini karena memang saya juga menampung pertanyaan dari teman-teman di klinik ataupun dari beberapa pasien yang pernah ditanyakan. Jadi saya rangkum Oh, begitu iya, dok. Jadi memang harus ada perhatian khusus juga ya dok untuk benar. anak dengan gizi buruk tersebut. Apalagi kan kalau di masa pandemi gini mungkin cukup agak sulit juga bagi orang tua dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ya, dengan sakit yang gizi buruk ataupun dengan penyakit tertentu. Jadi memang sangat sangat
stabilitas perasaan juga ya dok untuk para ibu, para ayah gitu. Jadi untuk lebih sabar, mudah-mudahan memang masa pandemi ini memang cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti semula, anak-anak bisa, karena kan anak-anak itu dunianya bermain ya dok. Kalau misalkan terus-terusan kayak di rumah itu kesannya kayak, oh bu, saya bosen gini, kadang Ya, kan suka sedih. Nah, itu dok, bagaimana sih tipsnya biar kayak anak-anak itu ketika masa pandemi kayak gini, kalaupun kan sekolahnya tuh ada beberapa rentang hari ya, ada yang Senin masuk, Jumat masuk, seperti itu. Nah, untuk di rumahnya sendiri dok, di masa PPKM ini, anak-anak yang harus kita berikan edukasinya seperti apa? Apakah eh, kita lakukan video call dengan teman-temannya atau gimana sih cara biar mereka itu nggak bete gitu di rumah dok ketika masa pandemi kayak gini? iya. Jadi memang di sini memang dituntut di masa pandemi ini dituntut kreativitas yang cukup tinggi ya buat orang tua gitu. Ya kan mulai dari semuanya, dari cara belajar anak, dari aktivitas hariannya, dari pola makannya gitu kan. Jadi memang dituntut kreativitas yang cukup tinggi gitu. Nah, mungkin orang tuanya juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan gitu kan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Misalnya anaknya diajarin apa menggambar atau melukis gitu atau misalnya apa bermain bola di halaman gitu kan. Jadi ya memang apa namanya tidak bisa seleluasa bermain di lapangan gitu kan, tetapi tetap ada aktivitas harian yang bisa dilakukan gitu. Nah, saya malah banyak tuh menerima keluhan ya, curhatan ibu-ibu itu yang anaknya di bawah 5 tahun gitu, karena jadi banyak yang perkembangannya terganggu gitu. Jadi mungkin karena aktivitasnya juga belum banyak gitu kan, tetapi jadi kayak nggak tahu lagi nih mau ngasih stimulasi apa pada anak gitu. Jadinya anak-anak yang di bawah 5 tahun tadi tuh banyak yang mengalami keterlambatan perkembangan gitu. Mungkin itu kayak ya di zaman pandemi ini, mungkin kalau misalnya apa ada anak pertamanya lagi apa lagi daring gitu kan, anak yang adenya yang mungkin di bawah 5 tahun jadi apa jadi nggak diurusin gitu. Nah supaya dia diem gitu nggak kemana-mana, biasanya ibu ngasih YouTube ya kan tontonan gitu supaya anaknya bisa diem gitu sementara anak ibunya mau menemani anak yang lain misalnya sekolah daring gitu. Nantinya apa anaknya yang kecil tadi malah jadi ini keterlambatan bicara gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya disalahkan lagi tuh gara-gara screening time di masa pandemi gitu. Jadi itu sih yang apa yang saat ini juga jadi banyak masalah-masalah itu tadi perkembangan anak, gangguan perkembangan anak di masa pandemi gitu. Jadi memang harus dituntut kreativitas gitu buat ibu-ibunya gitu. Jadi hal-hal apa saja yang bisa memberikan misalnya stimulasi pada perkembangan anak gitu kan, atau yang kalau misalnya anaknya lebih gede aktivitas apa yang bisa dilakukan pada anak gitu supaya anak juga melakukan aktivitas nggak cuma diem aja duduk di rumah apa namanya ikut sekolah daring gitu kan dari pagi misalnya sampai siang terus habis itu sorenya dia ikut apa ngelanjutin misalnya main game di komputer gitu, jadi kan tidak tidak banyak aktivitas gitu jadinya nanti makanya juga jadi anaknya jadi gendut-gendut karena kelamaan di rumah ya kan. Itu juga jadi Iya masalah dok. ibunya. Oke dok, terima kasih banyak nih untuk ilmu-ilmunya untuk bunda-bunda dan para ayah dan sahabat Trimedika di rumah. Sore-sore kayak gini kan enak ya dok dengerin apa dari dokter gitu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya dok. Dan Ini tentunya memang
ini tantangan yang berat sekali untuk kita semua, bukan hanya untuk para ibu dan para ayah di rumah, tapi memang kita harus benar-benar bisa memberikan edukasi yang benar ya dok kepada anak-anak agar anak-anak juga bisa mengikuti protokol kesehatan, baik nanti ketika mereka mulai masuk ke sekolah. Nah dok, mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nih dok di IG Lab nanti, karena memang waktunya juga sangat terbatas juga ya dok Ya. gitu. Dan jangan lupa untuk bunda-bunda juga di rumah kalau masih kurang puas dengan uh, pertanyaan-pertanyaan di sini, karena ini baru IG Lab ya, nanti bisa bertemu dengan dokter Cynthia langsung di Klinik Trimedika ya. Jadi untuk praktek dokter anak itu ada di hari Selasa, Rabu, dan hari Sabtu. Nanti bisa lebih jelas lagi ditanyakan kepada dokter ya. Jangan lupa nanti ke Klinik Remedika. Baik dok, mohon maaf ya apabila saya belum bisa memandu acara IG Live ini dengan sempurna, karena ini memang baru pertama kali ini dok saya IG Live di sini, jadi masih agak canggung dan deg-degan dok, apalagi ketemunya dengan dokter. Ya, gitu ya dok. Terima kasih banyak dok untuk waktunya mungkin di sore hari ini. Mudah-mudahan dokter dan keluarga dalam keadaan yang sehat ya dok. Nanti bisa bertemu lagi di klinik Iya, gitu. masih juga Dok, ya. iya dok, sama-sama dok. Ya dok, mungkin untuk teman-teman semuanya, bunda dan ayah di rumah, sahabat Remedika, kami dari Klinik Remedika, mungkin saya sendiri mungkin tadi hampir lupa untuk berkenalan dok, saya tadi dengan semuanya karena masih deg-degan gitu loh dok. Tapi mungkin alhamdulillah ya dok udah bisa melewati nih 1 jam ini. Dok, terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama Mbak. Ya, sehat-sehat ya Mbak. Sehat-sehat juga ya dan Bunda di Amin. rumah. Iya, begitu iya dok. Oke, Eh, izin pamit undur diri ya untuk sahabat-sahabat semua, sahabat Remedika, ibu dan ayah di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di IG Live selanjutnya dengan tema yang lebih bermanfaat lagi ya dok. iya benar. Baik dok, izin live Iya. dok. Assalamualaikum. Eh,